Ya, kita lanjutkan. Ya, sebab siapa saja yang telah memegang teguh pedoman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis dia telah berjalan di atas Quran dan hadis. Karena pedoman sahabat adalah Quran dan hadis. Dan ini memberikan makna yang lebih dalam lagi. Ya, siapa saja yang memegang, mengatakan pedoman saya adalah pedoman sahabat Nabi, manhaj saya adalah manhaj salaf. Salaf itu adalah sahabat Nabi, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka secara otomatis dia telah berjalan di atas Quran dan hadis. Berbeda halnya ya ketika seorang mengatakan saya berjalan di atas Quran dan hadis, belum tentu dia berjalan di atas pedoman sahabat-sahabat Nabi, pahaman sahabat-sahabat Nabi. Sebab tidak cukup seseorang mengatakan pedoman saya Quran dan hadis. Sebab semua orang berkata sama, semua orang Islam mengatakan Quran dan hadis. Tapi mengapa mereka berbeza? Bezanya di dalam pahaman. Bagaimana memahami Quran dan hadis? Maka Imam Ahmad di sini tak mau membuang-buang masa, ya, membuang-buang kata-kata dan ungkapan. Beliau langsung mengatakan atamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah perbezaan titik beda antara seorang salafi dan seorang khalafi, antara seorang ahli sunnah dan ahli bid'ah. Di sini letak perbedaannya. Perbedaannya terletak di sini. Ya, seorang ahli sunnah, seorang pengikut manhaj salaf, ya, dia memegang teguh pedoman sahabat-sahabat Nabi, dan secara otomatis dia telah berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Adapun orang yang berkata pedoman saya Quran dan hadis, bagaimana yang sering kita dengar, banyak kita dengar dari kaum muslimin, ya, mereka mengatakan pedoman kami Quran dan hadis, belum tentu dia berjalan di atas pedoman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini dalilnya. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan barang siapa yang durhaka kepada Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, yaitu jalannya para sahabat, ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan ia leluasa di atas kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup nanti sepeninggalku, ya, sesudahku, maka ia akan melihat banyak sekali perselisihan. Ya, Nabi kemudian mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz." Adalah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Yaitu sahabat Rasulullah secara umum, secara keseluruhan. Kalau kita katakan khulafaur rasyidin adalah khalifah yang 4, maka itu adalah penyebutan sebahagian, tapi maksudnya keseluruhan. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan rukuk dan sujud, ya. Warka'u ma'al raki'in. Maksudnya apa? Salatlah kamu bersama orang yang salat, bukan rukuk hanya rukuk saja. Warka'u ma'al raki'in. Wah, Allah memerintahkan kita untuk rukuk saja, tidak menyuruh kita untuk sujud, untuk berdiri dan lain sebagainya. Tidak. Ini penyebutan sebahagian, namun maksudnya adalah seluruhnya. Ya, sama seperti di sini juga Nabi SAW menyebutkan khulafa ar-rasyidin, namun maksudnya adalah semua sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan mereka adalah secara simbolik, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Pedoman yang beliau bawa dengan pemahaman al-khulafa ar-rasyidin. Itu satu rangkaian yang tak boleh kita pisahkan. Maka Nabi SAW mengatakan tamassaku biha wa awadu 'alaiha bin nawajiz. Jadi ketika menyebutkan kata ganti atau dhamir, Nabi tidak mengatakan alaihima, tamassaku bihima, tapi mengatakan tamassaku biha. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah satu, sama, yaitu sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Jadi Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah, itu tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Demikian juga sabda Nabi SAW setelah menjelaskan tentang terpecah belahnya manusia, ya, menjadi umat ini, ya, menjadi 73 golongan, ya, sataftariqu ummati ala 73 ya firqatan kulluha finnar illa wahidah. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, ya, siapakah firqah yang selamat itu, ya, firqah yang selamat dan terhindar dari api neraka itu, maka Nabi SAW mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, pedoman yang aku berada di atasnya dan juga pedoman sahabat-sahabatku. Jadi keduanya tak dapat dipisahkan, tak boleh dipisahkan. Nah, maka dari itulah Imam Muhammad di sini mengatakan pedoman yang pertama, usul dan asas yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan pedoman yang dibawa dan telah dijalani oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan sahabat itu tidak perlu kita bahas lagi, sebab mereka adalah orang-orang yang langsung bertemu Nabi. Adapun yang lain, mereka tidak bertemu Nabi dan tidak mengetahui bagaimana Al-Quran itu turun, dan mungkin mereka tidak memahaminya. Sebagaimana kita telah sampaikan pada pertemuan tadi malam, ya, tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum mustinnan falyastanni biman qad mat." Barang siapa di antara kamu yang ingin mengikuti, meneladani, mengambil keteladanan, maka hendaknya ia mengambil keteladanan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sebab mereka adalah orang-orang, ya, yang paling baik hatinya. Abarun nasi quluban, ya, wa a'maquha ilman, wa aqalluha takallufan, wa ahsanuha hadiyan. Mereka adalah kaum yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takalluf, yaitu mengada-ngada dalam agama, dan paling lurus, paling baik petunjuknya, ya, akhlak dan perilakunya. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi. Maka ketahuilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak langkah mereka. Sebab mereka, ya, li'annahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Demikian ikhwan fillah. Jadi adalah pedoman yang harus kita pegang, yang wajib kita pegang, yaitu berjalan di atas pemahaman sahabat-sahabat Nabi di dalam memahami Quran dan hadis. Sebagaimana kita sebutkan tadi malam, bahwa perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin bukan perbedaan pedoman dan prinsip. Pada prinsipnya kita sama, yaitu berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Namun di mana terjadi perbedaannya, yaitu di dalam memahaminya. Ya, sama-sama membawa dalil dari Al-Quran, tapi berbeda. Kenapa? Perbedaan di dalam memahami Quran dan hadis itu. Ya, sebagai contoh, Al-Khawarij membawa hadis, yaitu apa?
qitalul mu'mini fusuqun sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencaci orang mukmin itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur, kafir. Maka mereka mengkafirkan orang yang membunuh orang lain. Ya, dosa besar membunuh. Ya, pelakunya dikafirkan oleh Khawarij. Mereka menggunakan hadis itu. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu tidak kafir. Mereka jatuh dalam dosa besar namun tidak kafir. Yang membunuh bukan termasuk salah satu pembatal keislaman. Ya, coba lihat hadis yang dibawa, hadis yang dipakai satu, akan tapi pemahamannya berbeda, hasilnya berbeda. Ya, nah demikian. Ya, demikian juga orang-orang Khawarij membawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ya, mereka mengkafirkan siapa saja yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Namun Ahlus Sunnah, ya, para sahabat mengatakan bukan kekafiran seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Namun yang dimaksud di sini adalah kekafiran yang tidak serta-merta mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau dengan istilah atau dalam istilah lain disebut kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian juga orang-orang sufi misalnya membawa firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabb kamu hingga datang keyakinan. Orang sufi mengatakan jika sudah yakin maka tak perlu lagi ibadah. Tak perlu kita payah-payah ibadah apabila kita sudah sampai derajat yakin, yaitu derajat ma'rifah, hakikat. Kalau sudah sampai kepada derajat ma'rifat, maka tidak perlu lagi apa? Atau derajat hakikat, maka tidak perlu lagi mengerjakan ibadah-ibadah. Tak perlu lagi beribadah, karena beribadah itu sampai datang yakin. Nah, ini yang mereka bawa apa? Quran, ya, Quran. Yang mereka bawa adalah Quran. Ya, dalil yang mereka pakai adalah Quran. Tapi benarkah apa yang mereka katakan? Apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi ini benarkah? Tidak, tidak benar, bahkan batil. Ya, kita beribadah itu sampai ya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lalu datang orang-orang sufi membawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Mereka mengatakan kalau sudah sampai kepada yakin, hakikat, tak perlu ibadah. Maka kita lihat sebagian kiai-kiai sufi, ya, alim ulama-ulama sufi, kalau sudah sampai derajat tinggi, mereka tak lagi ibadah. Ya, mereka katakan kita sudah sampai derajat hakikat. Kamu masih syariat atau masih ma'rifat, kita sudah hakikat, maka kita tak ibadah lagi. Apa dalilnya? Dibawakan hadis ayat ini, Quran. Benarkah itu? Tidak. Ini adalah satu kebatilan, salah. Mengapa salah? Padahal dia pakai Al-Quran. Salah di dalam memahaminya. Ya, bukan salah ayatnya. Ayat itu ada di dalam Al-Quran, tapi mereka salah di dalam memahaminya. Begitu pentingnya kita memahami Quran dan hadis ini dengan pemahaman yang benar. Lalu apa yang dimaksud dengan yakin dalam ayat tersebut? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kematian kepadamu. Ya, sampai datang kematian kepadamu, sampai mati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tafsiran yang benar, inilah pahaman yang benar. Nah, demikian itu satu contoh pentingnya kita mengembalikan pahaman Quran dan hadis ini kepada pahaman sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu kita akan tersesat. Sebagaimana sekarang ini banyak orang-orang yang menafsirkan Quran, yang menafsirkan hadis dengan pahaman dia sendiri. Nah, inilah sebab perpecahan umat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi malam, ya. Kita jelaskan, ya, Umar bin Khattab bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa umat ini berselisih, satu sama lainnya berselisih. Ya, sebabnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, mereka membaca Al-Quran, namun akan tetapi mereka memahaminya menurut persepsi mereka, pahaman mereka masing-masing. Nah, jika demikian maka mereka akan berselisih.
Jika demikian, maka mereka akan berselisih. Demikian Ikhwan Fillah. Itu poin yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, jadi poin yang pertama ini menjelaskan kepada kita pentingnya tamasuk. Tamasuk itu apa? Memegang teguh. Kita harus memegang teguh, ya, memegang teguh sunnah ini, ya, dengan erat, menggigitnya dengan gigi geraham, ya, karena banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mengeluarkan kita darinya. Dengan apa kita berpegang teguh? Dengan pedoman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip. Ya, seorang salafi, seorang ahli sunnah harus memegang prinsip ini. Ya, kemanapun, dimanapun, apapun yang hendak dia lakukan berkaitan dengan agama ini, dia ambil teladan, pedoman dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia tanyakan pertama adalah, adakah dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Itu yang pertama. Ada dalilnya atau tidak? Adakah dalilnya atau tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana memahami Quran? Jika ada, jika tidak ada sudah tinggalkan, ya, selesai urusannya. Perkaranya selesai kalau tidak ada dalilnya. Nah, kalau ada dalilnya dari Quran atau hadis, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita memahami dalil tersebut? Bagaimana kita memahami Quran dan hadis tersebut? Ya, dengan pemahaman yang benar, dengan pahaman yang benar. Nah, itu maksud dari at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-iqtida'u bihim, meneladani mereka. Berkedua, mengambil teladan dari mereka, daripada mereka. Artinya kita mengamalkan, ya, ini adalah keteladanan. Kita meneladani artinya kita mengamalkan pedoman-pedoman yang telah mereka jalani. Jadi ilmu itu bukan hanya teori yang tertulis di atas kertas, tapi harus ada iqtida, ya, keteladanan, meneladani, mengikuti, meniru, ya. Ya, hakikatnya agama ini meniru apa yang sudah dibuat sebelumnya. Siapa? Mereka adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meniru apa yang telah dilakukan oleh mereka, ya, di dalam bab ibadah, akidah, muamalah dan lain-lainnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi al-iqtida'u bihim, meniru mereka, meneladani mereka, berittiba kepada mereka. Hingga Ibrahim An-Nakhai mengatakan, seandainya para sahabat Nabi, ya, seandainya para sahabat Nabi membasuh kuku, ya, membasuh kuku dalam berwudu. Membasuh kuku itu seperti ini. Nah, membasuh kuku saja dibasuh. Seandainya ini, habis itu. Ya, seandainya ini, seandainya, andai kata, tapi ini tidak terjadi. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu membasuh kuku, mereka tidak membasuh tangan, tapi membasuh kuku, ya. Niscaya aku tidak akan mencucinya, mencuci tangan, ya, membasuh tangan, demi mencari keutamaan dalam berittiba kepada mereka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada prinsip yang dipegang oleh para ulama. Jadi mereka berittiba dan meneladani para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal agama mereka, dalam hal agama mereka. Nah, Al-Imam Al-Auzani pernah berkata, khamsun kana alaihi ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 perkara yang selalu dan senantiasa dijalani dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah luzumul jamaah, tetap mengikuti jamaah, tetap bersama kaum muslimin, tidak menyimpal dan tidak keluar dari mereka, ya, tidak keluar dari mereka, tidak menyimpal, ya, tidak memisahkan diri dari kaum muslimin. Itu sahabat Nabi SAW. Maka dari itu coba lihat, sahabat-sahabat Nabi ini tidak ada yang ikut bersama ahli bid'ah, kelompok-kelompok pembangkang, tak ada. Ya, satu orang pun sahabat Nabi tak ada yang masuk ikut bersama kelompok-kelompok pembangkang atau ahli bid'ah. Banyak muncul bid'ah pada masa mereka, seperti bid'ah Qadariyah, itu muncul pada masa sahabat. Syiah, ya, juga muncul pada masa sahabat, ya, ada pada masa sahabat. Tapi tidak ada satu orang pun dari para sahabat Nabi SAW yang ikut terlibat di dalam kelompok-kelompok sesat itu, ya, kelompok-kelompok bid'ah itu. Dan demikian ikhwan fillah
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka karena mereka menjaga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkedua meneladani mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ilmu ini kena diamalkan, ya. Ada keteladanan. Kita meneladani artinya adalah kita mengikuti cara mereka. Ya, kita mengikuti cara mereka, baik itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berakidah maupun di dalam bermuamalah, berakhlak, ya. Kita harus wajib meneladani mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarhus Sunnah, wajib atas kamu semua untuk mengikuti athar-athar, jejak langkah salafus saleh dan orang-orang yang berpegang teguh dengan athar. Ya, bertanyalah pada mereka, duduk dan ambillah ilmu dari mereka. Maka kita lihat, ya, inilah dia pedoman yang dijalani dan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa, di mana mereka kita katakan berkumpul dan menghadiri majelis-majelisnya para ulama, ya, majelis-majelisnya para ahli ilmu, untuk mendengarkan ilmu dari mereka, untuk mengambil ilmu dari mereka, bertanya kepada mereka. Nah, demikian. Itu poin yang kedua, ya, di dalam kitab Ushul Sunnah ini, yaitu al-iqtida'u bi, meneladani sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu, ya, pedoman itu harus kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan semua perkara-perkara bid'ah. Sama dengan masalah tauhid, ya, seorang tidak dapat bertauhid dengan benar hingga dia menjauhi semua perkara-perkara syirik. Demikian juga kita memegang teguh sunnah, itu tidak akan mungkin dapat dilakukan tanpa meninggalkan bid'ah-bid'ah. Jadi kita harus meninggalkan, wajib meninggalkan bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, kita tinggal, ya, segala macam bentuk-bentuk bid'ah di dalam agama. Wa tarkul bid'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggabungkan perkara ini di dalam perkataan beliau. Ya, seperti misalnya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajis wa tamassaku biha. Kemudian setelah itu kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Waspadalah kamu, hindarilah olehmu semua perkara-perkara yang baru, yaitu perkara muhdas, perkara bid'ah, karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Jadi tidak akan sempurna keberadaan seorang insan, seorang muslim di atas sunnah hingga dia meninggalkan bid'ah. Karena setiap kali kita menegakkan satu sunnah, maka hilanglah satu bid'ah. Setiap kali kita melaksanakan satu bid'ah, maka hilanglah, hapuslah sebuah sunnah. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, ya, di dalam khutbah hajah namanya, ya, setiap kali Nabi memulai ceramah beliau selalu berpesan kepada pendengar, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selalu itu, ya, beliau memulai khutbah beliau dengan menyebutkan ini, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa kata beliau? Wa iyyakum, ya, wa syarrul umur, afwan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ya, Nabi juga berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami perkara yang baru yang bukan darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis muttafaqun alaih. Maka para sahabat juga berpesan kepada kita, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, la tabtadi'u, ya, janganlah kamu berbuat bid'ah dalam agama dan berlebih-lebihan dalam agama, at-tanattu fid din,
Tanattu fiddin artinya adalah berlebih-lebihan dalam agama. Ya, alaikum bil amril awal. Wajib bagi kamu semua berpegang teguh dengan perkara agama yang awal, yaitu perkara agama yang dahulu kala diajarkan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, jadi kita harus wajib berhati-hati terhadap segala macam bentuk-bentuk bid'ah di dalam agama dan meninggalkannya. Dan harus tertanam dalam jiwa seorang sunni, seorang ahli sunnah, seorang salafi, kebencian kepada bid'ah. Ya, benci kepada semua perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Membenci bid'ah, karena tidak akan sempurna kecintaan kepada sunnah hingga kita membenci bid'ah. Baik. Nah, di sini ada satu riwayat dari Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib, Abu Muhammad Sa'id Ibnul Musayyib, bahwa dia pernah melihat seorang laki-laki mengerjakan salat sunnah lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar. Ia memperbanyak rukuk di dalamnya, yaitu mengerjakan salat yang tak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Maka beliau pun melarangnya. Beliau melarang orang ini. Maka orang tersebut berkata, "Wahai Abu Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabku karena salatku ini? Ya, ini lebih bagus aku mengerjakan salat daripada aku mencuri. Kan lebih bagus aku mengerjakan salat. Ini aku salat, apakah Allah akan mengadabku karena aku mengerjakan salat?" Nah, seperti ini adalah dalil yang sering dipakai oleh ahli bid'ah. Ketika dilarang dia mengerjakan amalan-amalan bid'ah, maka dia mengatakan, misalnya wirid yasin misalnya. Wah, kan lebih baik wirid yasin daripada mencuri saya. Daripada saya berzina, daripada saya minum khamar, minum arak, daripada saya mengganggu orang lain, kan lebih bagus saya membaca ini, ya, atau mengadakan perayaan maulid misalnya. Lebih bagus saya melakukan ini, menunjukkan bahwa saya ini orang yang cinta kepada Nabi dan seterusnya. Maka orang ini juga berkata, ya, kepada Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib, "Wahai Abu Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabku karena salatku ini?" Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabku karena salatku ini? Maka beliau menjawab, tidak. Allah tidak menyiksa orang karena salat, tidak menyiksa karena baca Quran, tidak menyiksa karena orang itu mengaku cinta kepada Nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksamu karena kamu telah menyelisihi sunnah. Ya, bukan karena sholatnya, tapi karena sholat yang menyelisihi sunnah. Nah, ini adalah suatu jawaban yang sangat bijaksana, ya, dari seorang imam. Kalau dikatakan iya, wah, nanti akan disebarkan keluar, wah, Abu Muhammad ataupun Sa'id bin Musayyib mengatakan orang sholat kena siksa, kan begitu ya. Nah, Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib mengatakan tidak, bukan karena sholat kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kamu menyelisihi sunnah. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah itu takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang sangat berat. Demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Waddah. Ia meriwayatkan dengan sanad yang siqat dari Abu Uthman An-Nahdi. Ia berkata, seorang pegawai, yaitu gubernur, menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwa dia melaporkan bahwa di tempatnya ada sekelompok kaum muslimin yang berkumpul dan berdoa untuk kaum muslimin dan pemimpin muslimin.
Ya, mereka doa berjamaah bersama mendoakan untuk kaum muslimin dan untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi ini pegawai ini ataupun gubernur ini melapor kepada Umar tentang amalan yang sekarang ini sering dilakukan oleh orang-orang di tempat dia, yaitu artinya sekelompok manusia yang berkumpul dan berdoa bersama. Maka Umar membalas surat tersebut dan berkata, datangilah mereka. Ya, akhwan, datanglah engkau bersama mereka, yaitu bawa mereka kemari. Umar mengatakan, bawa mereka kemari bersamamu, bawa mereka kemari bersamamu, datanglah engkau bersama mereka kemari. Maka gubernur itu pun datang bersama mereka, membawa orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut. Maka Umar berkata kepada pengawalnya, siapkan cambuk. Apa kata Umar? Siapkan cambuk. Maka tatkala mereka masuk menghadap Umar, beliau mencambuk pemimpin mereka dengan keras. Ya, coba lihat apa amalan mereka, zikir dan doa bersama, berkumpul. Seperti yang dilakukan oleh banyak manusia yang mengaku muslim pada hari ini. Doa berkumpul bersama-sama, kan begitu ya. Nah, itu kalau zaman Umar dicambuk mereka itu. Ya, Umar mengatakan kepada pemimpinnya, ya ada pemimpinnya tentunya, pasti ada pemimpinnya itu kan. Di bawah menghadap Umar, mereka cambuk semuanya. Dicambuk pemimpinnya, dicambuk juga orang-orang yang melakukan itu. Nah, demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya. Nah, maka karena itu dikatakan oleh Imam Malik, barang siapa man ahdasa fil islami, ya barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam Islam yang tidak ada sebelumnya, yang tidak pernah berada di atasnya generasi pertama umat ini, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, faqad za'ama anna Muhammadan khawana ar-risalah, maka sesungguhnya dia telah mengklaim, dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab agama sudah sempurna. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah aku ridhai Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama telah sempurna. Al-Imam Malik mengatakan malam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka perkara-perkara yang bukan termasuk urusan agama pada waktu itu, maka bukan pula termasuk urusan agama pada zaman sekarang ini. Ya, nah demikian. La yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bima salaha biha awwaluha. Keadaan umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadi baik generasi pertama mereka. Ya, nah demikian. Kalau kita ingin selamat, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan orang-orang yang sudah selamat. Kalau kita ingin mengikuti petunjuk, maka ikutilah petunjuk orang-orang yang berada di atas petunjuk. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah. Demikian khonifuddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Demikian pula tadi malam kita ada sampaikan kisah ya seorang yang bertanya kepada Imam Malik ya tentang apa? Di manakah memulai ihram? Lalu dia ingin mulai ihram dari mana? Dari Masjid Nabawi. Maka Imam Malik mengatakan, aku takut kamu tertimpa fitnah. Ya, karena menyelisihi as-sunnah. Nah demikian yang khonifuddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ya pedoman yang ketiga ini adalah watarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Tidak akan sempurna ittiba seseorang di atas sunnah hingga dia meninggalkan segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Dan tidak ada bid'ah yang baik, tidak ada bid'ah yang terpuji, tidak ada bid'ah yang hasanah. Maka poin yang keempat yang dibuat oleh Imam Ahmad di sini adalah wa kullu bid'atin dhalalah fahiya dhalalah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Ini nas ya, nas Imam Ahmad. Ini bukan perkataan saya. Ini saya cuma membacakan nasnya Imam Ahmad. Ini pedoman beliau
dan pedoman yang beliau nisbatkan kepada ulama-ulama, seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah, sebagaimana kita sudah jelaskan di awal tadi ya. Beliau nisbatkan ini kepada indana, menurut kami siapa? Ulama-ulama Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya, tidak ada bid'ah yang hasanah. Nah demikian, tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua bid'ah adalah sesat. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Nah, di sana ada sebagian orang yang berusaha untuk mentakwil hadis ini, menolak hadis ini. Mereka mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Kullu di sini bukan maksudnya semua. Ya padahal ya idhafah ila nakirah yufidu at-ta'mim. Pengidhafahan, penyandaran satu kalimat kepada satu kata yang nakirah dalam bahasa Arab itu menunjukkan ta'mim, yaitu umum. Kullu bid'atin itu semua bid'ah, tidak ada pengecualian. Wa kullu bid'atin dhalalah, itu bid'ah dalam agama. Karena di sini Nabi SAW bercerita tentang perkara-perkara agama, bukan perkara-perkara dunia. Maka wa kullu bid'atin dhalalah maksudnya adalah semua perkara-perkara bid'ah dalam agama adalah sesat tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Nah, mereka mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Lalu mereka menisbatkan perkataan ini kepada siapa? Kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan beberapa imam-imam yang lainnya. Mereka mengatakan Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, dhalalah dan hasanah, ya, mahmudah dan madmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Lalu mereka menakwil hadis Nabi dan memegang teguh perkataan Imam Syafi'i, ya, tanpa berusaha untuk menakwilnya. Coba lihat bagaimana ya kita dapat mengukur cinta mereka kepada Nabi SAW. Datang sabda Nabi, ada hadis Nabi, ada perkataan manusia. Mana yang mereka takwil? Apakah perkataan manusia itu mereka takwil atau hadis Nabi yang mereka takwil? Hadis Nabi yang mereka takwil. Demikian juga mereka berdalil dengan perkataan perkataan Umar bin Khattab, ya, berkaitan berkenaan dengan masalah solat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan, ya. Al-Imam Umar bin Khattab mengatakan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Lalu mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang bagus, bid'ah itu ada yang baik, bid'ah itu ada yang terpuji. Mereka bawakan perkataan Umar bin Khattab, mereka bawakan perkataan Al-Imam Syafi'i, lalu mereka menakwil habis-habisan sabda Nabi SAW. Mana yang lebih layak untuk ditakwil? Saya tanya dulu. Perkataan Nabi atau perkataan manusia? Ya? Mana yang lebih layak, lebih patut untuk ditakwil? Sabda Nabi atau perkataan manusia? Perkataan manusia. Dicocokkan dengan hadis Nabi ini. Bukan hadis Nabi ini dicocokkan dengan apa? Dengan perkataan manusia. Lalu hadis Nabi ini ditakwil, ya, agar cocok dia dengan perkataan Umar dan perkataan Imam Syafi'i. Nah demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebaliknya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah Salafiyun sebaliknya. Mereka menakwil perkataan Umar, perkataan Imam Syafi'i agar cocok, dia selaras, dia sama, sinkron dia dengan apa? Hadis Nabi ini. Mereka mengatakan perkataan Umar ni'matul bid'atu hadhihi, itu maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Sebaik-baik perkara yang baru, ya, maksudnya perkara baru di sini adalah secara bahasa, bukan bid'ah dalam agama. Adalah masalah ini, yaitu apa? Salat tarawih berjamaah, dan sebagainya. Bahkan Nabi menganjurkannya. Apa dalil Nabi melaksanakannya, mengamalkannya? Bahwa beliau pernah keluar selama 3 hari
untuk mengerjakannya bersama kaum muslimin. Kemudian pada hari yang keempat beliau tidak keluar karena beliau khawatir ya sholat itu akan diwajibkan atas mereka. Jadi karena kekhawatiran itu Nabi SAW tidak keluar pada malam yang keempat dan selanjutnya. Ya, dan juga dalil bahwasanya Nabi SAW mengerjakannya adalah ya hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW pada malam 10 malam terakhir membangunkan keluarga beliau untuk mengerjakan salat bersama beliau berjamaah. Beliau mengumpulkan para keluarga beliau dan bahkan sebahagian sahabat ikut bersama beliau dan salat bersama beliau pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau juga mengamalkannya. Jadi bukan bid'ah, bukan perkara yang baru, ya. Nah, kemudian sabda Nabi menganjurkan juga untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Apa dalilnya? Nabi mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam berarti berjamaah sampai selesai itu sholat malam, ya, sholat tarawih, ya, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk, ya, pahala sholat semalam penuh. Nah, itu bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih itu bersama siapa? Imam. Nah, ini adalah qaul, ini adalah sabda Nabi yang menunjukkan bahwa sholat tarawih berjamaah itu bukanlah perkara baru, tapi ada dalilnya. Cuma Imam Umar bin Khattab menggunakan istilah bid'ah, tapi maksudnya bukan bid'ah dalam agama, bukan hal yang mengada-ngada dalam agama. Dan ini sangat jauh dari prinsip yang dipegang oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang sangat keras, ya, dalam memegang teguh, yang sangat tegas dalam memegang teguh sunnah Nabi SAW, dan tidak ada tawar menawar dan tidak akan bergeming, ya, sedikit pun, ya, untuk menyelisihi dan menjauhi sunnah Nabi SAW. Nah, itu pendirian Umar. Nah, maka tidak mungkin beliau secara sengaja menyelisihi sunnah Nabi atau mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, jadi beliau hanya menghidupkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, yang belum ada, yang tidak dihidupkan, ya, kecuali setelah pada masa beliau. Ya, karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq sunnah tarawih berjamaah ini tidak dihidupkan karena masa pemerintahan kekhalifahan beliau yang singkat, yaitu cuma 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah cuma 2 tahun, kemudian beliau wafat, ya. Nah, jadi tidak sempat beliau menghidupkan sunnah ini. Barulah pada masa Umar menghidupkan kembali sunnah ini dan beliau istilahkan itu sebagai suatu perkara yang baru, ya. Jadi bukan bid'ah dalam agama dalam arti kata tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, perkataan Al-Imam Syafi'i yang membagi bid'ah itu menjadi 2, sunnah sayyi'ah, ya, dolalah dan hasanah mahmudah. Nah, ini lebih layak lagi untuk ditakwil bahwa yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i adalah bid'ah dalam urusan dunia. Bid'ah dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Maka ada yang sesat dan ada yang apa? Yang terpuji, yang baik. Yang baik contohnya apa? Kita membuat sesuatu yang baru di dalam urusan dunia ini untuk maslahat kaum muslimin. Ya, nah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ini mengacu kepada sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, demikian juga man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam, ya, falahu wizruha wa wizru man amila biha. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi menggunakan istilah sunnah, ya, baik pada perkara yang bagus, yang baik, maupun pada perkara yang buruk dan salah. Sunnatan hasanatan dan sunnatan sayyi'atan. Nah, demikian. Jadi perkataan sunnah di sini, ya, itu kepada bahasa. Sama seperti, ya, Imam Syafi'i ketika menggunakan istilah bid'ah di sini, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Jadi perkataan beliau lebih layak untuk ditakwil hingga cocok dia, selaras dia dengan sabda Nabi SAW. Adapun bid'ah di dalam agama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus di dalam agama. Sebab
Kalau ada satu saja bid'ah yang bagus, bid'ah yang terpuji dalam agama, maka tidak ada bid'ah sebenarnya di dalam agama. Mengapa? Karena siapa saja yang berbuat bid'ah dalam agama, pasti dia mengaku bahwa bid'ahnya itu adalah bid'ah yang apa? Dolalah atau hasanah? Hasanah. Beda hanya dengan bid'ah dalam urusan dunia. Bid'ah dalam urusan dunia ada yang pelakunya sendiri mengatakan ini bukan terpuji, ini buruk ini. Misalnya apa? Buat virus. Buat virus itu kan bid'ah ya. Ya tapi kan sesat sesat itu ataupun buruk itu kan tidak terpuji kan begitu ya. Karena merugikan orang lain. Itu perkara dunia yang merugikan orang lain. Kita membuat suatu perkara contoh yang tidak bagus di dalam urusan-urusan dunia. Nah demikian. Jadi perkataan Imam Syafi'i itu lebih layak untuk kita takwil dan kita bawakan kepada makna yang selaras, sesuai dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya katakan tadi, kalau ada satu bid'ah yang tidak sesat dalam agama, maka saya jamin, guaranteed ya, tidak akan ada bid'ah dalam agama. Pasal apa? Karena siapa saja berbuat bid'ah dalam agama, dia pasti akan mengaku bahwa bid'ah yang dilakukannya itu adalah bid'ah yang hasanah. Tak ada lah, ya jamin tak ada orang yang buat bid'ah dalam agama lalu dia katakan ini bid'ah sesat. Ada? Ada. Pasti dia kata ini bid'ah hasanah. Tujuan saya bagus, ya. Sebagai contoh, kalau kita sholat, ya adzan kita pakai bahasa Inggris, adzan. Gimana bahasa Inggris? Coba. Lalu ada orang yang menegur kita. Orang yang menegur kita mengatakan bahwa kamu ini berbuat bid'ah. Ya kan? Habib ini buat bid'ah. Kenapa? Apa masalahnya? Dia akan bagi bahasa Inggris, bagi bahasa bagi bahasa Melayu lah kita katakan. Ya. Maka Habib berkata tidak, bid'ah saya ini memang bid'ah, tapi bid'ah ini hasanah. Tujuan saya bagus. Tujuan saya agar orang-orang yang tak paham bahasa Arab tahu dia apa maksudnya, supaya mereka datang ke masjid. Ya, maka setiap orang yang berbuat bid'ah, tidak ada yang mengaku bid'ah yang dilakukannya itu adalah sesat. Pasti dia mengaku, walaupun jelas-jelas sesat, jelas-jelas buruk, ya, jelas-jelas tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, dia akan mengatakan bid'ah saya ini adalah bid'ah yang hasanah. Ya, maka secara tidak sengaja kita telah membatalkan sabda Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Betul tak? Coba tanya pada pelaku bid'ah, Pak, ini bid'ah sesat. Iya, ini bid'ah, tapi bukan sesat. Ini bid'ah baik ini. Ya kan? Ya. Ditanya dalil, mana dalilnya Pak? Tak ada dalilnya memang. Ini memang bid'ah, tapi hasanah. Maka siapa saja yang berbuat bid'ah pasti akan mengatakan bid'ahnya hasanah. Nah demikian ya. Jadi ya, yang patut dan layak untuk kita takwil adalah orang-orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu yang lebih layak untuk kita takwil. Adapun hadis Nabi ini jangan ditakwil lagi, karena Nabi secara jelas telah mengatakan tegas, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah di sini coba lihat yang poin yang keempat di dalam usul sunnah ini, Imam Ahmad mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Nah itu yang harus diyakini, yang wajib diyakini oleh setiap ahlus sunnah wal jamaah. Nah, salah satu keburukan, saya katakan keburukan orang-orang yang memegang pendapat ini, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah, ya, yang sesat dan yang tidak sesat, yang baik dan yang tidak baik, yang terpuji dan yang tidak terpuji. Orang yang membagi bid'ah itu menjadi dua seperti itu,
coba lihat bagaimana keadaan mereka. Ya, mereka akan jatuh dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lain. Makin hari makin banyak bid'ah yang mereka lakukan. Coba perhatikan. Orang-orang yang memegang prinsip, tidak semua bid'ah sesat. Apa? Bagaimana amalannya? Coba lihat amalannya. Ya, makin hari makin banyak bid'ah yang mereka buat. Sebagai contoh, coba lihat dulu ada sholat tasbih berjamaah. Sholat tasbih ini kontroversial. Ya, antara saya atau tidak hadisnya. Tapi yang jelas itu tidak dikerjakan berjamaah di masjid seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Nah, belum lagi selesai sholat tasbih berjamaah, muncul sholat duha berjamaah. Iya, sholat duha berjamaah. Ya, Nabi memang sholat duha tapi tidak mengumpulkan manusia untuk sholat di masjid berjamaah seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Ya, nah demikian. Zikir berjamaah, coba lihat. Awalnya setelah sholat, ya kan? Setelah sholat, zikir berjamaah, doa berjamaah. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, bukan lagi selepas sholat saja. Mereka buat khusus zikir, majelis zikir berjamaah seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Coba lihat, ya, makin hari makin banyak bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dulu mereka hanya merayakan Maulid dan Isra Mi'raj, ya, dulu. Nah, sekarang muncul lagi yang lain, yaitu apa? Perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Hari Perang Badar, perayaan Nuzulul Quran. Makin hari makin banyak bid'ah-bid'ah yang akan muncul. Nah, ini berlaku pada orang-orang yang memegang prinsip tidak semua bid'ah sesat. Semoga Allah memburukkan perkataan mereka. Nah, mereka dengan tegas melawan sabda Nabi ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan bagaimana akibat dari penentangan mereka itu? Bagaimana akibatnya? Mereka jatuh dari satu bid'ah ke dalam bid'ah berikutnya. Makin hari makin banyak bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Ini masalah prinsip dan ini sangat mendasar. Apabila kita salah memegang prinsip, maka akan melencong juga amal kita, melenceng jauh, menyeleweng. Demikian ya. Jadi kita harus benar pegang ya suatu pedoman yang tepat, yang benar. Nah, saya disebutkan di sini tadi ya pedoman yang keempat yang harus dipegang oleh setiap ahlus sunnah yang mengaku berjalan di atas sunnah, yang mengaku salaf dan mengaku berjalan di atas manhaj salaf. Sebagaimana pertanyaan tadi malam, bagaimana apa harus yang namanya salafi itu harus ngaji dengan ustadz ini? Bukan, ini masalah bukan mengaji ke sana untuk mari, tidak, tapi masalah memegang prinsip. Nah, tugas kita cuma menyampaikan, mempelajari buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama, menyampaikannya kepada umat, dan kita berjalan di atas pedoman-pedoman ini dan mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti pedoman-pedoman ini. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah demikian. Jadi jangan ikuti orangnya, tapi ikuti pedomannya. Nah demikian. Imam Ahmad di sini menulis pedoman-pedoman. Ya, kita mengikuti pedoman yang telah ditulis oleh Imam Ahmad. Ya, nah demikian. Bukan mengikuti pribadinya Imam Ahmad. Demikian juga Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Apa kata Imam Ahmad? La tuqallidu Malikan, wala Thawriyan, wala Syafi'iyan, ya, wala Auza'iyan. Janganlah kamu taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri, jangan taklid kepada Syafi'i, jangan taklid kepada Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Pedoman. Ini masalah pedoman. Apa yang kita pedomani? Apa yang kita pegang? Pedoman apa yang kita pegang? Ya, sikap yang pedoman yang mendasari sikap kita, ya, perilaku kita dan hala tuju kita. Maka di sini ada poin-poin yang harus kita yakini dan kita pegang. Apa yang harus kita pegang? Tadi kita katakan tidak bi ashabin Nabi, tamassuk bimakana alaihi ashabu Rasulillah. Yang keempat, wa kullu bid'atin fahyadhah dalalah. Ini pedoman, ini satu prinsip yang harus kita pegang. Jangan goyah. Karena kalau kita goyah di poin ini, wah kayaknya ada bid'ah, sikit-sikit boleh. Mulai. Karena pada kita mengatakan satu hilang dua terbilang. Kalau kita membuka diri untuk mengerjakan satu bid'ah, percayalah esok akan ada dua
esok lagi berapa? 3. Nah, kalau kita lepas prinsip ini, maka akan banyak kita jatuh dalam perkara-perkara bid'ah di dalam agama, ya, tanpa kita sadari. Adapun jika kita pegang prinsip ini, kalaupun kita jatuh kepada bid'ah tanpa sengaja, kita diingatkan, kita kembali kepada pedoman ini. Wah, kita yakin ini bid'ah, maka kita tinggalkan. Kita tidak merasa berat untuk meninggalkan perkara yang kita ketahui itu adalah bid'ah. Karena sudah tertanam di dalam diri kita kebencian terhadap bid'ah dan tidak akan berusaha untuk membelanya. Seperti orang-orang yang kita aneh ya, lucu juga, dan kita katakan ajaib. Kenapa? Sudah jelas ya amalnya itu bid'ah, tidak ada contohnya, tapi punya mereka begitu berat untuk meninggalkannya. Jelas-jelas tidak ada dalilnya, tapi mereka begitu berat untuk meninggalkannya. Apa pasalnya? Masalah prinsip, masalah pedoman yang dipegang. Mereka tak memegang pedoman ini, maka walau bagaimanapun sudah jelas bid'ah yang mereka lakukan, mereka tetap mempertahankannya dengan 1001 macam alasan. 1001 macam alasan boleh kita buat untuk mempertahankan bid'ah itu. Tapi bagi seorang salafi, bagi seorang ahlu sunnah yang sudah mengakar dalam dirinya bahwa kullu bid'atin fahiya dhalalah, maka dia tidak berat hati untuk meninggalkan bid'ah yang dilakukannya. Dia tidak merasa keberatan untuk meninggalkan bid'ah yang dilakukannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Dalam ada satu hadis ya yang mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut berkaitan dengan buruknya al-bid'ah ini, ya, la'anallah, ya, la'anallah man awa muhdisan. La'anallah artinya apa? Semoga Allah melaknat. Laknat itu hakikatnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Itu hakikat. Al-la'nu huwa al-bu'du min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan la'anallah man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat orang-orang yang membantu pelaku bid'ah. Kalau saya katakan, andai kata membantu pelaku bid'ah itu saja sudah dilaknat, apalagi pelakunya, ya, membantu pelakunya itu kena laknat, apalagi orang yang melakukannya. Nah, demikian ikhwan fillah. Maka ya janganlah kita menjadi orang yang ya melakukan bid'ah, dan jangan pula menjadi orang yang membantu, menolong ahli bid'ah di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Nah, kemudian poin yang kelima, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan al-khusumat, pertengkaran dan berduduk-duduk ya dengan ahli ahwa, dengan ahli bid'ah, yaitu meninggalkan jidal, meninggalkan pertengkaran dan tidak bermajelis dengan ahli ahwa, ya, dengan orang-orang yang mengikuti bid'ah. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting, ya, yaitu meninggalkan dan menjauhi ahli bid'ah. Nah, kita memuji bid'ah dan kita juga menjauhi para pelaku bid'ah. Kalau begitu kita harus bagaimana, Ustaz? Apakah kita berlaku buruk kepada mereka? Apakah kita memasang wajah yang seram kepada mereka? Kan begitu? Tidak. Tapi kita harus punya ketegasan. Apakah kita bermuka masam? Tidak perlu juga, kecuali kepada memang tokoh-tokohnya yang memang sebagai orang yang mengajak manusia kepada bid'ah. Tapi kepada kebanyakan kaum muslimin yang jatuh dalam bid'ah karena mereka itu ikut-ikutan atau menjadi korban orang-orang yang mengajak mereka kepada bid'ah, maka justru kita harus berlemah lembut kepada mereka dan mengajak mereka dengan